Ya, teman-teman, kita mulailah. Kita mulai ya. Maaf ya, teman-teman, agak malam banget ya. Baik, teman-teman. Sorry. Jadi sekarang formatnya berubah untuk video, teman-teman. Nanti habis eh, video yang pertama ya. Jadi video pertama itu adalah ngebahas emiten yang diakumulasi sama Poren dan 4 Big Bang ya. Nah, selanjutnya untuk tahap keduanya itu adalah mengisi komentar ataupun membalas komentar-komentar yang berada di kolom komentar yang sudah diajukan sama teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini bukan rekomendasi ya. Ini bukan rekomendasi. Kita di sini tukar pikiran, teman. Ini tukar pikiran ya. Di sini kita tukar pikiran, teman-teman ya. Oke? Sekali lagi saya tekankan itu, teman-teman. Ini tukar pikiran kita sama-sama. Oke? Sip ya. Kita deal-dealan dulu ya. Baik, sembari kita berjalan, teman-teman ya. Kita bahas komentar dulu deh dari Bro Adam ya. PAMG mana katanya? PAMG sudah masuk watchlist ya, mudah-mudahan bisa dibahas hari ini ya. Video sekarang mudah-mudahan ya. Terus dari Bro Mural Channel, mantap. Sering saya dari CDA ditunggu Kang Insight. Selanjutnya kawas seru yang baik, nanti kita coba bahas lagi kalau ada yang nanyain lagi ya. Dari My Heiser ya. Ada rekomendasi buku atau video yang membahas tentang bandar enggak? Terima kasih sehat selalu. Untuk teori bandar, teman-teman, banyak teori tentang bandar, teman-teman. Silahkan teman-teman, banyak video-video dari senior-senior yang sudah ada di bursa, teman-teman ya. Bisa dari yang jago tradernya ada, teman-teman ya. Terus dari pasar legenda pasar modal juga ada, gitu kan. Terus ada juga yang tidak percaya dengan bandar, teman-teman ya. Pada dalam pikiran saya ya, emang semua emiten itu kalau tidak ada yang menggerakkan ya tidak mungkin gitu teman. Pasti ada yang menggerakkan. Dengan didiamkan juga tidak mungkin, istilahnya dia tidak mau diam aja teman. Artinya emiten yang didiamkan, emiten yang di FCA-kan, asal tidak bermasalah dengan bursa ataupun bermasalah dengan hukum, teman-teman, cenderung sebenarnya itu digerakkan sama seorang market maker ya. Ingat kejadian tanggal 8, tanggal 9, teman-teman ya. Semua bergerakan dari tanggal 8, tanggal 9 itu. Kata market besarnya naik tanggal 8, tanggal 9 ya. Semua emiten naik, terutama LQ45 ya. Dan mendorong semua emiten itu kan jadi naik. Artinya ada yang menggerakkan. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menggerakkan, teman-teman. Tidak mungkin. Bisa kompak tanggal 8, tanggal 9 itu semuanya naik, teman-teman. Itu kalau tidak digerakkan sama market-market besar, tidak mungkin, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk bukunya nanti saya kalau kalau buku saya tidak punya referensi. Kayaknya buku-buku itu tidak ada yang mengulas market maker secara keseluruhan ya. Masing-masing punya teori, teman-teman ya. Pada saya punya teori sendiri, nanti teman-teman yang lain juga punya teori sendiri. Tidak ada yang satu klop, teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, yang namanya bandar ataupun market maker ya, cenderung dialah yang menggerakkan sebuah emiten itu ya. Karena masing-masing broker juga, teman-teman, masing-masing broker juga sekarang itu sudah bermanipulasi, teman-teman ya. Maka saya itu sekarang lagi melihat performa daripada Exceporen, teman-teman ya. Sekarang itu baru, teman-teman, Exceporen baru tahun ini itu Exceporen itu. Kalau XL Poren itu ketika Goto ada, teman-teman ya. XL Poren ada tuh, tapi digoto aja, teman-teman ya. Yang saya tahu, teman-teman. Tapi kalau XC sudah mulai menyebar nih untuk porennya. Cuman performanya belum terlihat di sini, teman-teman. Kita akan lihat apakah performa dari XC ini bagus atau tidak untuk porennya. Misalkan CC kan bagus tuh, teman-teman, walaupun dia plat hijau atau plat merah ya. CC, tapi performanya untuk porennya keren, teman-teman ya, CC itu ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Dari Ipin JSS 4873, terima kasih banyak, sama-sama bro ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari Dudi Ganjar Mulyana ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahas Aceh, baik. Aceh nanti masuk ke watchlist dulu ya, masukin ke watchlist dulu. Nah, mudah-mudahan sih hari ini kelar, teman-teman, ini pembahasannya lah. Ini mohon maaf teman-teman yang baru masuk ya. Sengaja belum saya kasih tanda download, nanti pas dipanggil Acesnya langsung muncul ya. Dari Bro Jaidas ya, Sopa katanya.
Sopa. Oke, nanti kita bahas Sopa ya. Dari Sopi Ilham, update saham. Makasih ya bro ya selama ini terus support channel ya dengan cara mendukung dan berkomentar. Terus dari Bro Gasdor, CDIA sejarah seperti cuan. Betul, emang seperti yang apa namanya plak ketiplak gitu teman-teman ya. Dari Bro Joakim, makasih ya Bro Gasdor ya. Gotonya aman, tenang, aman, aman. Bro Gasdor aman, tentang gotonya tenang, aman. Saham PSKT kenapa kalau beli di reject? Nah, saya nih belum pernah teman-teman ya. Selama ini saya belum pernah beli sebuah emiten itu di reject ya. Nanti saya panggil PSKT-nya ya, nanti kita bahas ya PSKT. Kita lihat nanti secara apa nama tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 ya. Cek tanggal 29. Eh, belinya kali teman-teman jam berapa belinya? Coba apakah teman-teman belinya sehabis apa namanya sehabis bursa ya jam berapa? Jam 16 kurang 15 atau jam 16 kurang 5 ya. Karena biasanya kalau yang sudah tidak masuk watchlist biasanya langsung dipentalin seperti teman-teman ya. Teman-teman belinya jam berapa ya? Kalau emang beli penutupan teman-teman ya, karena ada batas waktunya ya teman-teman ya. Jam 14 kurang 15 kan sudah harus mulai antrikan. Nah, kalau yang nggak dapat dipentalin teman-teman biasanya seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Terus dari Brojo Kipli juga sama ya. Saham part kita tulis dulu part ya. Oke teman-teman yang lain pun akan kita bahas juga ya kayak Gema apalagi Gema sudah masuk watchlist ya. Gema terus ada siapa nih dari Bro Gavi ya nyimak terima kasih sehat selalu amin makasih ya bro ya. Terus dari siapa nih dari Bro Lapak Jauh ya. Apakah DPM menarik dengan net income 3 miliar? Kita cek DF AM ya. Belum masuk watchlist ya. Terus dari Family Forever ya. PTPS dan Koka. PTPS Koka ya. Nanti kita bahas juga teman-teman ya. Baik teman-teman ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Ada Nine juga. Ada IOTF juga. IOTF udah masuk ya. IOTF udah masuk belum? Udah masuk ya. IOTF udah masuk. Ada Nine ya. Nanti kita bahas juga Nine. Terus dari Koka sudah. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ke emiten teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa kebahas semua ya. Ada emiten BIRD ya. BIRD ini kita lihat BIRD dari Bro Andi Kasan Putra ya. Andi Aksan Putra ya 2444. Mau dianalisis teknikal saham BET sudah sekitar 7 bulan nyangkut di angka 2020. Sudah kejemput apakah sebaiknya ambil modal atau keep? Laporan ke sudah keluar. Oh. Terus dari Bro Agus Mianta ya harga saham. Mohon maaf ya teman-teman baru dibahas ya. Mohon maaf gitu ya. Kita cek BET hari ini bagaimana. BIRD. Wih, tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik target saya teman-teman. Kita tercapai dulu ya. Tulis pencapaiannya tercapai. Kenapa? Biar teman-teman pun istilahnya mengetahui bahwa emiten ini sudah kecapai dengan baik. Gitu aja teman-teman, nggak jauh ya. Target penurunan pun sudah dijangkau ya di sini ya. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan ini juga pindahkan ke depan ya teman-teman ya. Sudah mulai ya. Di sini aman nggak sih teman-teman? Coba lihat. Oh, di sini ada satu nih tanda penurunan satu ya. Nah, tanda penurunan satu di situ saya taruh ya. Oh, ini belum tercapai teman-teman dengan shadow aja ya. Saya cabut lagi karena belum tercapai. Baru dengan shadow aja baru satu doang ya. Nah, ini belum mencapai dengan baik. 2020 sekarang 2030 apakah dikip apa ambil modal? Ini lagi posisi uptrend teman-teman ya. Ini posisi uptrend nih. Ini kan si candle apa namanya si candle kepala merah teman-teman ya. Ini tanda kenaikan juga sama nih ya. Jadi ini ketika kepala merah mungkin nanti ada koreksi dulu wajar teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol lagi ya. Kita cek deh nih itu posisi di mana ya. Sayang tuh teman-teman tinggal dikit lagi ya. Tinggal bersabarnya aja ini mah buat mah. Ya, tuh lagi murah.
Nilai baru dari harga murahnya, teman-teman. Tuh, sayang jangan diambil, biarin aja ya. Ya, biarin aja. Nah, MA 200 pun posisi lagi di bawah candle nih. Lagi uptrend-uptrendnya ini, teman-teman ya. Jangan sampai dibuang, sayang atuh. Dibuang. Ya, tinggal satu hentakan. Dia kalau dia turun, teman-teman ya. Kalau pas ini pun ini masih aman, di angka 1930 itu masih aman. Kenapa? Karena ditahan di MA 10-nya ya. Bahkan kalau level 1900 pun masih aman. Ke angka 1875 masih aman. Kenapa? Masih ditahan di MA 20-nya. Jadi ini sayang banget ini. Soalnya emiten ini apa namanya baru lepas daripada harga murahnya ya. Sedangkan MA 200 sudah mulai di bawah sini nih, di bawah MA 10, di bawah MA 20, di bawah candle. Berarti kan posisi uptrend teman-teman ya. Nah, kalau perjalanannya pasti begini teman perjalanannya. Naik, turun lagi, naik nanti turun lagi. Yang penting dia support ini tidak dilewati nih. Ini dia support nih. Ini support jangan jebol, cenderung ditahan di sini, terus di up lagi. Itu lebih baik targetnya ini bisa ke atas teman nih. 2280 teman, harga wajarnya 3000 nih harga wajarnya. Nah, harga wajarnya 3000 teman, 3440. Berarti kalau sekarang 2200, 2030 masih murah teman-teman ya. Sayang apalagi gua ada poren nih. Bandar poren akumulasi nih, ya. Bandar lokal akumulasi. Artinya ini lagi dalam posisi akumulasi. Dan teman sudah dapat dividen kan lumayan teman-teman ya, dapat dividennya. Tinggal tunggu aja teman-teman. Tinggal tunggu aja pasti cuan teman-teman ya. Tahan aja soalnya posisinya posisi di tengah ke bawah. Ini posisi istilahnya posisi murah teman-teman ya. Mungkin targetnya bisa ke angka 2400 lah teman-teman untuk sementara waktu ini ya. Nanti kalau sudah jebol MA 2400 ya bisa ke level sini 2900 bahkan bisa ke 3000. Ini milik fundamental teman-teman ya. Nih perhatikan ini kan PRS-nya 10 teman-teman ya. Kalau fundamental mah teman-teman ya. Kalau fundamental gitu ya. Teman-teman itu ya cenderung harus nunggu lama teman-teman. Tapi enak hasilnya ada teman-teman ya. Walaupun sedikit tetapi kita itu tidak merasa takut teman-teman kalau fundamental itu ya, masih cenderung aman ya. Ini kenapa kagak mau di bird ini ya, bird, nah bird gitu ya, kenapa ini? Nah udah keluar tuh. Kita cek untuk PR rasionya ya. Di angka 7, ini angka 10, masih ada 3 kali lagi. 3 kali apa? 3 kali EPS. EPS-nya berapa ini? Nah, 262, 300 lah kali 300 ya. Tinggal sekitar 300 kali 250 lah. Kali 3 berapa tuh? 750-an ya. 700 lah, 500 poin lah teman-teman ya. Mungkin 500 poin lebih ya. Hampir 700 poin. Lumayan kan teman-teman. Apalagi kuartal 2 sudah keluar. Oke teman-teman ya. Nanti kita hitunglah harga wajarnya ya. Untuk si BET ini ya. Oke. Sudah ya. Untuk BET sudah ya. Kita bahas lagi IMPC teman-teman. IMPC punya siapa nih IMPC ya? IMPC. Dari Bro Naufal ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk BIRD seperti itu ya. IMPC ya. Masih bagus-bagusnya teman. Lagi uptrend-uptrendnya lah teman-teman ya si BET ini ya. Memang perjalanannya agak lambat ya. Nah IMPC itu targetnya. Target saya sudah tercapai nih teman-teman. Gimana dong ini? Lanjutin teman-teman kalau begini ya. Tercapai. Lanjutin aja teman-teman kalau sudah begini udah mantap banget ini. Ini udah mantap banget, naiknya tinggi banget ya. Berapa persen sih ini? Sudah berapa persen? Oh 51% masih ada kesempatan sampai 70% teman-teman ya. Sampai 70%. Bila mana dia turun teman kata pas ini nih ya ke angka 390 ya. Itu masih aman ya. Pas ini juga nih masih aman ya. Sudah ada gap kecil kan. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Posisi uptrend kita cek IMPC posisi di mana? IMPC, IMPC. Ini pertanyaannya apa ini? IMPC hari ini 28 Juli apakah itu membentuk kepala kembar? Sekarang lagi plotting profit apakah saatnya TP atau masih bisa naik lagi? Oh, mohon maaf teman-teman ya. Kita cek dulu deh. Ini bukan kepala kembar teman-teman nih. Kalau kita gedein ya.
Nanti teman-teman lihat dulu lah. Nah, ini bukan kepala kembar, ini adalah si kepala merah. Biasanya kepala merah tanda kenaikan, teman-teman ya. Jadi kalau biasanya dibawa ke bawah pun, ataupun nanti dibawa sampai ke lantai dasar pun, suatu saat akan ke sini lagi. Apalagi posisi lagi uptrend begini, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang si kepala kembar itu kalau posisi lagi uptrend, teman-teman ya, nah dia itu bisa ada kenaikan juga ya. Karena posisinya lagi uptrend, apalagi kalau lagi si bandarnya lagi akumulasinya sangat tajam sekali, teman-teman ya. Nah, cenderung dia akan bisa uptrend ya. Nah, ini emiten IMPC ini lagi diambil sama Bandar Poren, teman-teman ya. Bandar Poren ngambil sejak lama, teman-teman ya. Ini harga wajaran di angka 497 ya. Sekarang di angka 460 ya, dikit lagi ke harga wajarnya. Tapi kalau berdasarkan harga wajar PBP di angka 370, berarti cenderung sudah mahal ya. Nah, perhatikan teman-teman, Bandar Lokal sudah jualan tapi Poren terus akumulasi. Berarti emiten ini dikuasain sama Poren, teman-teman ya. Nah, Poren itu biasanya ngambilnya setinggi-tinggi ya. Nah, posisi emang sih sekarang sudah mulai over ya, artinya sudah mulai mahal ya. Udah mulai mahal banget, teman. Tapi kebiasaannya emang dia dijual di harga premium ya. Biasanya juga di angka 293 untuk supportnya. Terus harga jualnya di angka 398. Nah, cenderung dia bermain di harga tengah ke atas. Emang seperti ini. Cuman kalau sekarang sudah over ya. Nah, teman-teman sudah over karena sudah mahal, tapi Bandar Poren belum jualan. Nah, ikutin MA-nya. Nah, teman-teman kalau mau take profit ya. Nah, teman-teman sini tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman kalau mau take profit silahkan lihat playlist di sini. Jadi teman-teman sudah menentukan dengan sendirinya. Di sini nih ada cara ya, cari di playlist terus cara di sini teman. Klik aja cara teman-teman nih. Nanti ketemulah yang nama judulnya di sini nih. Nah, target jual saham ya. Kalau berdasarkan fundamental, berdasarkan P/E rasio atau enggak kepala kembar. Kalau yang terjadi di sini kan bukan kepala kembar, itu kepala kemerah, teman-teman ya. Berdasarkan PBP, batas atas seperti ini batas atas. Nah, batas atas, batas bawah, batas tengah, teman-teman ya. Atau teman-teman menentukan sendiri silahkan. Nah, posisinya ini posisi lagi contohnya ini apalagi persenan ya. Dari MA10, MA20, teman-teman seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengukur. Model saya sendiri saya ketika take profit ya, saya mengadakan persenan aja. Ya udah saya sudah cukup, ya udah. Andaikan dia nahan andaikan dia ke atas pun saya cenderung ya udahlah itu bukan milik saya target cuma segini aja kok, gitu kan. Saya cenderung merasa cukup aja dengan apa yang saya dapat, ya. Seperti itu teman-teman ya, apalagi sekarang itu ya MPC dalam posisi ke atas, terus Bandar Poren akumulasi, MA200 berada di bawah candle, teman-teman ya. Nah, ini sejarahnya itu dia cenderung emang sudah mencapai harga batas atasnya. Makanya saya di sini kan dari saya sudah tercapai gitu kan di sini kan. Dari saya sudah tercapai dengan baik kan di sini. Karena berdasarkan harga wajar pun di angka 497 berarti masih ada kesempatan ke 97 kalau mau ngejar P/E rasionya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman tentukan sendiri. Selagi MA10 masih menuju ke atas, sekarang itu banyak emiten-emiten yang sudah menyentuh harga atapnya tapi masih terus ditaikin oleh SSIA ya, seperti itu. Apalagi itu emiten apalagi itu. BRMS teman-teman ya. Banyak ya yang sudah menyentuh harga atapnya tapi masih terus aja teman-teman ya. Siapa tahu kan seperti wifi gitu kan terbuka lebar lagi harga atapnya gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing PRS itu berkembang teman-teman ya. Oke teman-teman untuk IMPC seperti itu ya. Kalau teman-teman jadi nanti teman-teman ke depannya sudah tidak pusing lagi menentukan targetnya. Target saya pingin sekian persen gitu kan. Target saya pingin di harga sekian. Nah, kejarlah itu. Bikinlah planning lagi. Oke, saya akan harga sekian, tetapi kalau bandar mas sudah jualan, saya akan take profit. Atau secara MA sudah putus, saya akan take profit. Andaikan dia naik lagi, jangan menyesal. Itu menjadi pelajaran, teman-teman. Pelajaran buat kita juga, pelajaran buat teman-teman juga. Oke, sekarang saya kalau menemukan candle seperti itu lagi, saya akan ditahan sampai ke level sekian. Nah, model ini kan informasinya bahwa si Bandar Poren pun belum jualan, teman-teman. Belum jualan secara signifikan, artinya masih potensi akan di-up lagi kalau belum jualan ya. Nanti jualan harga berapa ya terserah mereka, akan Bandar mah tahu teman-teman ya. Harga-targetnya di mana mereka tahu.
Yang penting kita mah sebagai retail ngikutin aja gitu. Selama MA 10-nya belum putus atau tanda penurunan belum dilalui ya cenderung masih aman aja bisa ke up teman-teman. Ya, biasanya kalau sudah mulai agak susah itu ketika sudah mulai dikit-dikit tuh dikit tapi cenderung ke bawah dan si bandar foreign ataupun lokal lagi jualan masif teman-teman ya. Itu bisa berdampak dia lagi jualan di atas teman-teman. Ya teman-teman untuk IMPC mohon maaf ya baru dibahas ya. Kalau menanyakan hari ini, hari kemarin itu adalah si banda apa? Si kepala kemarin bukan kepala kembar ya. Tadi sudah lihat kan ada satu tik gitu ya di atasnya itu. Jadi kepala merah ini teman-teman. Oke ya, MPC sudah ada golop teman-teman ya. Nah, kalau golop ini adalah emiten yang lagi saya teliti teman-teman ya. Ini emiten yang dijatuhkan tetapi tidak menyentuh harga 50 ya. Jadi saya bagi dua tuh teman-teman ya. Emiten yang dijatuhkan jatuh ke 50 dan emiten yang tidak dijatuhkan ke 50 tapi dia dijatuhkan dari semenjak dia IPO teman-teman ya. Kita cek golop di sini. Harusnya golop sudah keluar MA 200-nya nih. Oh ya udah keluar teman-teman tuh ya. Oh kemarin uptrend teman sekarang lagi turunin dulu ya. Tanda penurunan sudah dilewati satu teman-teman ya. Ini tanda penurunan berikutnya nih di harga apa namanya di harga IPO-nya teman-teman di sini nih. Nah, dia sudah mencapai harga IPO ya. Kita hapus deh. Dia sudah melewati harga IPO teman-teman ya. Artinya PR-nya harusnya sudah selesai gitu kan. Nah, ini emiten yang didowntrendkan teman-teman ya. Nah, didowntrendkan suatu saat akan menyentuh harga sini lagi. Dan kalau teman-teman targetnya hanya ke harga IPO ya sudah selesai harusnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin target ke atas ini belum selesai. Belum waktunya dicabut teman-teman ya. Statusnya masih dalam status penelitian. Nah, sekarang dalam posisi turun teman-teman ya. Ada tanda penurunan sudah mulai disentuh sama shadow-nya. Di sini pun sudah mulai disentuh sama sorry saya nggak mau ganti warna doang. Nah, ada penurunan di angka 198 lagi di angka 189. Nah, golop itu sebenarnya ada ketokohan, cuman tokohnya tidak familiar untuk emiten, teman-teman ya. Tidak seperti Mr. Pepe ataupun Mr. Hapsoro gitu ya. Mr. Herman Tanoko gitu dan pemilik grup grup Sinarmas ataupun yang lain sebagai grup Jarum gitu teman-teman ya. Nah, ini ketokohannya hanya namanya doang teman-teman ya, makanya kurang teman-teman ya, kurang. Nah, ini 220 adalah tanda kenaikannya teman-teman, saya kasih tanda ya tanda kenaikannya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil jangan ngambil dulu posisinya lagi patah teman-teman nih. MA10 lagi mematahkan MA200. Kan biasanya yang kita cari itu adalah MA10 menembus MA200. Nah, sekarang lagi dipatahkan. Ya. Satu lagi belum dipatahkan ya, MA20-nya menuju MA10-nya. Tapi sudah mulai disesuaikan kan 2 hari ini. Nah, ketika emiten seperti ini, teman-teman kendala seperti ini lebih baik tahan dulu. Tahan dulu untuk teman-teman ngambil. Kalau spekulasi ya silahkan aja sih teman-teman ya. Tapi saya sarankan lebih baik jangan ngambil dulu. Kenapa? Belum ada tanda-tanda istilahnya kalau saya sendiri ya. Saya akan menunggu betul-betul MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Kenapa? Karena ini masih dalam tahap penyesuaian dulu teman-teman. Memang di sini ada gap nih teman-teman. Di sini ada gap kecilnya. Ini gap kecil di sini nih. Ini kan candle hijau ya, close-nya di harga 216. Tapi besoknya dia open di harga 212. Artinya terjadi gejolak kan, gejolak angka, gejolak harga. Nah, itu yang namanya gap teman-teman ya. Jadi langsung gap down dia. Nah, namanya gap down itu pasti ketutup juga teman-teman ya. Makanya kemarin ada yang nanya bagaimana dengan kepala hijau, sama teman-teman ya. Kepala hijau pun bisa menjadi target karena itu gap teman-teman. Pasti terjadi di bawahnya itu gap merah ataupun gap hijau nggak jadi masalah. Yang penting dia terjadi gap. Nah, itu tanda-tanda akan ditaikkan ke arah situ. Karena yang bisa membuat gap adalah bandar teman-teman. Kita cek golop ya, posisi sudah di harga tengah ke bawah. Ini sudah mulai ditaikin, kemudian dikit lagi nih target utama teman-teman di level 270 ya. Cuman kamu dikejar ya biarin aja lah teman-teman ya, mungkin di tahap berikutnya. Berarti tahap ke 1, 2, nah ketiga nih. Ini sudah milik bandar 70.28. Sudah di atas 50 ya, ini sudah milik bandar teman-teman ya. Nah, kalau mau ngambil teman-teman ya atau mau average tunggu dulu aja ya sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya di bawah candle lagi dan menuju ke atas. Nah, sementara ini bandar lokal sudah mulai ngambil dikit nih lumayan teman-teman ya.
sudah mulai ngambil dikit nih 3,8 ribu, tapi foreign lagi jualan. Perhatikan nih, bandar lokal itu terus ngejual, bandar lokal foreign pun langsung ngejual. Jadi yang nerima siapa? Nah, mudah-mudahan yang nerima bukan dari kalangan biasa, teman-teman. Ternyata betul ya, bukan dari kalangan biasa, ada si IP nih yang nerima, teman-teman. Untuk foreignnya yang ngejual siapa? ZP yang nerima HD, teman-teman. Cuma sedikit banget ya. Jangan-jangan bid and offer-nya tipis nih, teman-teman. Tapi bagus bid and offer-nya, teman-teman ya. Bagus, cuman ini transaksinya doang kurang baik ya ini. Gitu, teman-teman. Jadi ada ketokohan, cuman tokohnya kurang berpengaruh di bursa, teman-teman ya. Padahal ini Y-nya keren ya, CP, IP, MG, LG, teman-teman. Apalagi ada si LG. Keren seharusnya sih ini, teman-teman ya. Nah, pertanda kenaikan apa lagi nih, teman-teman? Ada smart money sudah mulai masuk ya. Bagus, teman-teman ya. Ini karena ini milik bandar, jadi cenderung bisa di-up langsung, teman-teman ya. Tiba-tiba naik aja, kadang tiba-tiba turun gitu. Tapi lebih baik walaupun tiba-tiba naik, tunggu sampai betul-betul saya masuk di bawah candle dan menuju ke atas ya. Kalau harganya sudah mulai harga dari tengah ke bawah sih lumayan, teman-teman ya. Ini juga kan milik seorang bandar juga gitu. Jadi masih cenderung walaupun teman-teman nyangkut di atas masih posisi aman. Kalau sekarang masih posisi downtrend, sabar aja dulu teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan, mungkin hanya kenaikan sementara, bisa ke level MA 200-nya. Kecuali kalau dia dijebloskan lagi ke MA 200, ke atasnya tuh dia standby di situ. Cenderung dia akan melakukan kenaikan kembali. Oke, teman-teman ya, untuk golop seperti itu. Ada CSMI ya. CSMI. CSMI dari Bro Yogi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baru dibahas ya, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf ya. Bahas CSMI habis chart loss di OTP minus 30%. All in di CSMI dengan harga 452. Waduh, teman-teman ya. Waduh, mantap teman-teman ya. Sang pemberan di CSMI ya. Saya aja teman-teman kalau masuk ke sebuah emiten itu cenderung nyicil teman-teman ya. Setelah dapat harga pas, saya cenderung ya udah biarin lah. Ini sudah harga pas, udah tinggal tunggu kenaikannya aja. Tapi cenderung nyicil juga teman-teman ya. Masa bandar nyicil, istilahnya akumulasi, makanya kita juga retail tidak akumulasi juga teman-teman ya. Jangan dibeda-bedain dong, itu kan sama-sama nyicil kok gitu. Cuman porsinya doang yang berbeda. Oke, CSMI posisinya murah banget di sini ya. Ini 2.700 milik Fik, milik bandar. Teman-teman mau target ke harga tengah murahnya pun masih bisa ini teman-teman ya. Teman-teman sudah beli di harga murah ya. Sudah beli di harga murah. Nggak tanggung-tanggung, murah banget teman-teman. Ke sini nih. Ini harga murah nih ya. Ini ke sini kan di bawah harga murah berarti apa? Murah banget teman-teman. Dikit lagi menyentuh harga supportnya ya. 225 teman-teman ya. Nah, ini adalah harga murah banget, cuma bid dan offernya tipis. Itu aja teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak terlalu tipis, dia sedang sekarang atau mulai sedang ya. Oh, sedang teman, sedang kita pindahin jadi kayaknya mau di uptrend kan itu. Udah mulai sedang. Sudah kemarin tipis ya, sekarang sedang teman-teman ya. Sekarang sedang. Oke, teman-teman ya. Ini hapus ya. Si CSMB ini ketika downtrend seperti ini itu ternyata lagi buangan. Perhatikan nih. Ini buangan dari seorang bandar lokalnya. Kemarin kan ada penurunan, diturunkan. Ada suspensi. Diturunkan tapi tidak kena suspend ya. Mungkin lupa kali si bandar si ini ya. Tuh udah 39% ya. Jadi dari sini 39%. Nah, sekarang lagi sideways. MA10 pun sudah mulai mendekati. Karena si bandar lokal lagi jualan, kita cek dulu nih, teman-teman, bandar lokal dari tanggal 17 Juli deh. Siapa yang nerima 17 Juli ya. Kenapa ini gak mau? Nah, gini teman-teman tuh kadang-kadang internetnya ngelos mulu, teman-teman ya. Nah, ini yang ngambil itu walaupun bukan dari kalangan bandar lokal yang ada di dalam ya. Ternyata ada EP, ada HD, teman-teman, ada AR, ada RG. Nah, biasanya juga suka diambil sama CP juga sama teman-teman ya. Ini emiten, ini broker biasa suka dipakai sama bandar juga. Ya mungkin salah satunya di EP, HD, SA pun ada emiten broker teman-teman gitu kan. Tapi biasanya
emiten yang broker yang kayak EP, HD gitu, AR, RG itu suka diambil alih sama si CP nih. Banyak retail juga di CP, banyak retail juga di EP, cuman sebagian biasa suka diambil brokernya sama seorang bandar, teman-teman ya. Mungkin karena transaksinya cepat kali teman-teman ya. Nah, sebagai informasi pun bahwa si bandar foreign kemarin masuk terus keluar terus masuk lagi terus keluar lagi. Tapi pengeluaran yang ke hari ini tuh sedikit teman-teman ya dibanding dengan pengambilannya. Kita cek tanggal 28 Juli ya. 28 Juli kita lihat foreign. Ada Jetbank ngambil 211 ya. Kemarin CC tuh ngambil 2,6 ribu, 2,8 jual 2,6. Masih menyisakan barang teman 187 lot lagi ya, lumayan 8 juta lagi. Dia ngambilnya sedikit teman-teman karena bid turnovernya tipis, jadi dia menyesuaikan juga gitu kan, jangan sampai biasanya lebih daripada penguasaan seorang bandar. Jadi kalau bandar masang 200, ya retail jangan beli di 200 teman-teman ya. Walaupun murah, tapi kalau retail itu minimal 10%-nya, paling banyak sekitar 25% dari pasangan bid ya. Begitu dari pasangan opar teman-teman, jangan sampai teman-teman mentang-mentang tipis diborong dan arah tuh nanti teman-teman ya. Terus nanti jual sekaligus ARB ya. Nah, makanya kenapa bid dan opar tipis itu suka saya hindari karena kalau saya ngejual agak susah juga gitu kan. Apalagi yang bid opernya cuma 1, 2, atau 3 teman-teman ya. Saya punya 10 dijual istilahnya semuanya bisa ARB gitu. Kalau yang pasangannya satu gitu kan. Oke teman-teman, untuk CSMI seperti itu ya. Jadi walaupun dipungut sama seorang bandar foreign tapi sedikit teman-teman. Tapi posisi sudah mulai sideways. Tapi masih posisi downtrend ini ya. Teman-teman tinggal nunggu aja. Ini harga sudah murah banget. Andaikan di bawah murah ke harga 193 pun teman-teman dalam posisi murah. Tenang aja kalau posisi murah ya. Apalagi nanti kalau sudah MA10-nya menghadap ke bawah. Tapi pas bisa nyeruduk untuk melewati candlenya teman-teman ya. Cenderung dia bisa uptrend kembali ya. Mungkin nanti ke level 670 ataupun di atas sedikit. Nah, kalau sudah melewati situ bisa ke level 96. Nah, karena MA 200 masih di atas, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin kalau sudah MA 200 ya sudah mulai mendekati candle lagi, nah itu saatnya uptrend kembali. Nah, dia punya harga standar, teman di mana standar sini nih? Ya. Nah, angka 3 ribuan atau enggak harga murah lah targetnya teman-teman di angka 1.500 bisa teman harga murahnya. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu aja ya. Nah, itu pilihan teman-teman sendiri gitu kan. Hanya tunggu sabar dulu teman-teman sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya menghadap ke atas. Ya teman-teman ya, bagus ya sudah murah banget harganya juga ya. 452 452 45 wah 452 Mas sekarang sudah 44 452 sini ya. Ya dikit lagi juga bisa kesampai, bisa cuan lah teman-teman, bisa kayak MA 10 juga bisa nyampe 520 nih teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya untuk kenaikan sementaranya. Karena posisinya lagi downtrend, teman-teman. Biasanya kalau downtrend itu tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya, gitu ya. Makanya saya kasih tanda hanya tanda kenaikan aja di angka 665, karena harga tertinggi sebelumnya ada di level sini doang yang satu. Itu juga tidak terlalu tinggi gitu ya, cuma sama shadow doang tingginya, tengah-tengahnya. Lanjut ya teman-teman ya, kita cek lanjut ada PAMG ini ya. PAMG. PAMG. Dari Bro Adam ya. PAMG mana? Punya di 75. PAMG dong, punya di 75 dari Bro Adam ya. PAMG, PAMG. Punya di 75. Coba cek PAMG ya. Kita cek di sini PAMG. Kalau saya sendiri teman-teman kalau cenderung milik bandar masih aman sebenarnya. Ini milik bandar teman-teman. PAMG itu emiten yang di-up duluan ya. Jadi semua orang yang beli di harga IPO cuan semuanya teman-teman ya. Nanti dia si PAMG karena ini milik bandar, seperti biasa bandar itu ingin punya harga rendah teman-teman. Nah, tapi si PAMG punya standarnya di sini nih. Di level 132 ataupun di bawah dikit di level 100-an lah teman-teman. Ya, kalau 75 masih bisa kejemput 75 ya kalau pun nyangkut gitu kan.
Ini teman-teman di 79 ini harga tanda kenaikan di 79 dan per hari ini pun sudah ngasih tanda kenaikan lagi kan. Cuman ya sekarang itu posisinya gitu ya masih menggantung di MA20-nya, tetapi punya tahanan kuat nih MA200 ya. MA200 adalah garis uptrend ya. Jadi walaupun turun selama dia tidak menyentuh atau melewati MA200 masih posisi uptrend. Ya walaupun penurunannya tajam tapi tetap ini dalam posisi garis kenaikan yang signifikannya. Secara syarat seperti itu. Kenapa alasannya lagi? Perhatikan di sini bandar lokal masih akumulasi. Di sini hijaunya masih royo-royo. Nah, adapun pembuangannya sedikit aja. Cenderung dia hanya menjaga ritme aja, teman-teman ya. Nah, saya kasih tanda penurunan deh di sini, teman. Nah, ini tanda penurunannya. Bila tidak dilewati aman, teman-teman ya. Cenderung aman di sini ya. Kalau dia tektokan di sini aman. Kalau 75 ya bisa-bisa kejemput teman-teman 75-nya. Jadi tinggal dimasuk. Nanti kalau mau appraise pun teman-teman ya santai aja lah. Ini kan posisinya uptrend juga gitu kan. Karena lokal pun masih ada di dalam walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Nanti target saya tuh di angka 109 ya. Tapi dengan body jangan sama shadow teman-teman. Kalau sama shadow sudah dilalui. Nanti di posisi koreksi aja teman-teman ya. Selagi dia tidak jebol MA200 masih aman teman-teman ya. Apalagi yang tadi saya bilang itu bahwa power itu lagi, maaf bandar lokal itu lagi posisi akumulasi. Tinggal tunggu dorongan aja teman ini cenderung masih menggantung di MA20-nya. Emang sih secara jarak dekatnya emang itu downtrend ya. Kenapa? Karena sudah melewati MA20-nya. Tetapi secara keseluruhan MA200 masih posisi di bawah itu cenderung masih uptrend. Yang penting dia tidak jebol area 656 ya. Karena di sini kan support nih. Kalau supportnya kejebol ya panahanan pertahanan terakhir itu MA200. Dijebol juga ya waspada teman-teman. Mudah-mudahan tidak dijebol di. Oke, PAMG seperti itu ya. Posisinya murah banget dan dia punya standar harga di angka 100. Jadi saya pikir ke level 109 itu sangat memungkinkan. Oke, untuk PAMG seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Untuk emiten selanjutnya ada Ruiz. Ruiz keburu naik teman-teman ya. Keburu arah ya Ruiz ya. PAMG udah kasih kita nalop belum? PAMG. Udah ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Keburu kebahas Ruiz ya dari ya, Fitrah Gaming. Oh nyangkut. Kan sudah arah teman-teman Ruiz ini. Tadi Ruiz nyara arah. Apa Ruiznya? 234 maka jemput atuh. Wah, udah kejemput kan? Itu 234 udah kejemput ya. Udah di pucuk sini ya. Target kenaikan sudah saya hapus ini ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau teman-teman menyimak di tanggal 4 bulan 7 saya udah bahas juga nih ya. Kan target saya tercapai sekarang walaupun dengan gap ya. Mirip apa namanya mirip brand gitu ya. Naikin brum ya naiknya pakai apa namanya pakai gap gitu ya. Nggak apa-apa kan namanya juga strategi seorang market maker teman-teman. Tidak ada yang salah teman dengan teori gap itu ya. Makanya kan kenapa ada teori gap harus ketutup ya baik up ataupun down ya. Karena dia punya teori sendiri. Siapa yang bisa naikin seperti ini? Retail mau pasang di atas. Nggak mungkin teman-teman ya. Yang bisa memasang gap, yang bisa open di harga berapa, close di harga berapa, itu bandar teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan gitu. Jadi karena Ruiz ini terjadi open gap teman-teman ya. Ini tanda penurunan dilewatin dulu ya. Saya hapus dulu ya. Maka dia pasti di sini akan turun ke sini ya. Cepat atau lambat dia akan ke sini. Nah, kalau dia mau melanjutkan kenaikan, ada target selanjutnya di angka 2284. Tapi karena teman kita nyangkut di angka 234, ya cenderung sudah kejemput, sudah cuan dong 234. Sekarang pun posisinya posisi di angka 254, 10 tik lumayan teman-teman ya. Nah, ini adalah tanda penurunannya karena gapnya sangat lebar sekali. Nah, si bandar pola lokal cenderung keluar, jadi pas open gap up, banyak yang makan barangnya, ya udah terjadi penurunan. Nah, kalau dia turun ke level sini sih masih aman, 187 pun masih aman. Kenapa 187 aman? Ada MA200 yang menjaganya. Kecuali kalau MA200-nya jebol, ya wassalam teman-teman ya. Bisa ke level 142 lagi untuk menjemput tanda penurunan, bahkan yang terdekatnya di angka 161. Tapi selagi tidak jebol masih aman. Ya teman-teman ya, untuk Ruiz ya, hati-hati di gap seperti kita cek Ruiz, posisi di mana Ruiz.
Ya walaupun untuk menutup gap lagi masih posisi uptrend ya teman-teman ya. Ya, Ruis itu sudah di harga tengah ke atas ya, berarti sudah cenderung sedikit agak mahal. Targetnya ya targetnya di sini. Ini sudah bergeser, teman-teman kita hapus aja. Yang itu sih harusnya. Malah yang itu lagi. Kita pindahin dulu deh. Harga tengah 3 guys. Kita hapus aja ya. Dan targetnya di sini teman-teman ya. Target saya 286 target selanjutnya. Karena posisi lagi uptrend. Jadi kalau dia dibawa turun ke bawah lagi ya wajar lah teman-teman. Kenapa? Karena kan open gap. Nah, teman kita pun tunggu aja lah teman-teman sampai dia koreksi, sampai dia menutup si apa namanya si gapnya ini ya. Kalau teman suka dengan Ruiz ya. Nah, mungkin teman-teman ya kalau dia turun ke sebenarnya kalau dia turun ke harga awal juga sini masih aman. Masih posisi uptrendnya itu teman-teman. Kita cek Ruiz. Posisinya seperti ini kan Ruiz ini. Benar kan Ruiz kan? Oh iya Ruiz benar teman-teman. Cenderung dia itu di harga tengah itu standar. Ya standarnya. Nah, bahkan dia bisa lebih. Harga lebih ke atas ke angka 331 ya. 10 milik fundamental teman-teman. Ya teman-teman untuk Ruiz seperti itu ya. Jadi untuk mencapai harga selanjutnya pun masih bisa. Cuman sayang banget dia open gap ya. Sayang banget ya. Bandar lokal jualan, bandar foreign jualan. Kita lihat untuk bandar lokalnya siapa yang ambil. Wih, ada si AMG teman-teman yang maaf harga ada si AMG. Keren ya. Dengan volume yang teman-teman yang suka dengan volume besar yang sudah ada volume besarnya. Ya, mungkin nanti manfaatin aja teman-teman ya. Bisa disentuh dengan shadow teman-teman ya. Ataupun nanti bisa di sini juga bisa disentuh dengan shadow kembali. Tapi penurunan cenderung cuma 15% doang ya. Mungkin setengahnya mungkin ya kalau mau turun juga ya. Ini berapa persen ini? Karena arah kan? Iya arah teman-teman. Arahnya dengan gap ya. Memang kecenderungan seperti ini teman-teman perhatikan nih. Dia open gap up. Aja ya. Nah, harga tertinggi sebelum sudah dilewati dengan baik, teman-teman. Makanya, kalaupun dia turun lagi, cenderung nanti harga yang harus dicapai bukan di sini lagi ya, tapi di sini. Berarti sudah mulai uptrend. Walaupun ada penurunan, tapi masih posisi uptrend yang tadi saya bilang itu bahwa MA 200 berada di bawah, teman-teman ya. Ini akan lebih baik kalau dia cenderung dia menutup dulu gapnya ya. Nah, kalau sudah menutup gapnya, teman-teman tinggal tunggu aja. Kalau smart money sudah mulai masuk, teman-teman bisa masuk di situ ya. Nah, smart money sangat berpengaruh di sini, teman. Perhatikan, smart money banyak terjadi kenaikan. Smart money banyak terjadi kenaikan. Jadi smart money pun sangat berpengaruh di emiten Ruiz ini. Cuman ya kalau Ruiz harus sabarlah, teman perhatikan ya. Turun, naik seperti ini nih, tuh. Ya, naik. Ini enak sebenarnya teman untuk swing pendek ya. Di sini enak nih. Beli aja harga bawah nanti teman-teman ya. Nanti beberapa bulan dia ada kenaikan atau dengan shadow-nya. Nah, biasanya ada shadow dia sedikit yang lumayan kan teman-teman. Tunggu aja ini teman-teman. Apalagi kalau dikasih ke harga 1867 lagi ya. Cenderung tapi ngambil di situ aja gitu kan. Jangan sampai teman-teman ngambil di atasnya setelah kenaikan tapi sebelum kenaikannya. Nah, diperiksa lah di sini smart money sudah ada belum gitu ya. Kalau smart money sudah mulai ada, nah dipastikan jarak beberapa hari setelah smart money tinggi maka akan terjadi kenaikan. Begitu ya untuk Ruiz. Langsung ada pas teman-teman ya. Ini banyak emiten yang dilewat ya, mohon maaf teman-teman ya. Kenapa sih bukan saya mau ngelewatin teman-teman ya, karena ada yang lebih komentar duluan, teman-teman saya suka nggak enak juga gitu kan kalau di ini pas nih target harga sampah sudah punya harga 79, apakah sudah bisa ambil profit dulu. Nah teman-teman ya, sudah saya jelaskan lagi di sini ya cara take profitnya. Nah target jual saham itu di sini teman-teman. Silahkan teman-teman lihat video ini. Nanti teman-teman untuk take profit aja istilahnya sudah bisa menentukan sendiri ya. Nanti kalau teman-teman ingin take profit harga berapa, ingin cara apa, apakah PR ratio, apakah PBB, apakah persenan, teman-teman tanya kepada diri sendiri, saya mau dulu ketika saya ngambil mau target di harga berapa, udah sampai situ aja. Kalau dia naik lagi, udah itu jadi pengalaman kita, teman-teman ya. Itu pengalaman tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman ya, karena harus mengalami juga gitu ya. Baik pengalaman cuan ataupun pengalaman boncos, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman, wah, aku dulu saya beli di sini nih, ya, boncos. Sekarang saya akan beli di bawahnya. Kan jadi pengalaman, teman-teman. Terjadi boncos lagi, berarti di situ itu bukan supportnya. Nah, kan bisa begitu, teman-teman ya. Pengalaman itu mahal, teman-teman ya.
Sekarang yang jago di market pun kalau tidak punya pengalaman ya teman-teman cenderung instan dari mana gitu teman bisa langsung seperti itu. Nggak ada ilmu yang instan teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ini kita lihat pas ya. Oke ya teman-teman lihat di sini aja ya. Makanya teman-teman sudah bisa menentukan saya akan take profit di harga sekian gitu teman-teman. Wis ini lagi posisi bagus teman-teman pas ini. Makanya ini posisinya masih uptrend teman-teman ya. Kenapa masih uptrend? Perhatikan EMA 10 sampai EMA 20 masih berada di bawah candle semua. Ini supportnya nih. Ini supportnya. Oke lah tanda-tanda penurunannya saya bikin dulu deh di sini teman-teman ya. Ada tanda penurunan, walaupun turun ke sini masih aman ya. Di sini pun tanda penurunan masih aman. Sini udah ketembus dulu tanda kenaikannya ya. Step by stepnya sudah bagus teman-teman ini. Di sini, nah, sini. Tanda penurunannya ya. Dan nanti kedepannya saya bikin lagi lah teman-teman. Ini kan ada apa namanya ada sedikit gap ya di sini nih. Tanda penurunan masih aman ini. Turun kalau FNC masih aman, 181 masih aman, 206 juga masih aman ya. Bahkan kalau pas ini pun masih aman di angka 166. Perhatikan teman pas ini bandar apa namanya MA200 lagi menuju ke atas. Ini dibuang sama bandar lokal di sini teman-teman. Tapi bandar lokal hari ini ngambil sedikit ya 1.900. Tetapi foreign ngambil walaupun sedikit tapi foreign ngambil ya di sini. Makanya ini masih ada potensi kenaikan lagi ya. Kita cek di sini emiten seperti apa pas. Nah, memang sekarang sudah mulai tinggi harganya ya. Ini emiten ini downtrendkan sebentar nih, downtrendkan naik lagi ke mendekati terus diturunkan ke level terendahnya baru di up lagi nih tahun 2023 tuh kan. Sekarang sedikit demi sedikit terungkap teman-teman emiten-emiten dulu yang di downtrendkan sudah mulai di up ya tahun 2023 itu berarti 23 dapat 2 sekitar 2 tahunan yang mencapai harga tertingginya 234. Ini 8 teman-teman ya. Ini 8 berarti kita cek pas ini posisi PR ratio-nya berapa ya. 8 milik fundamental berarti teman-teman. Berarti fundamentalnya lagi baik ini ya. Udah sampai naik segitu tingginya kan luar biasa teman-teman. Nah selagi EMA 10-nya belum patah mah teman terusin aja naikin ya. Jadi kalau sudah mulai patah teman-teman sudah cukup ya udah. Nah kalau teman-teman merasa cukup maka akan dilebihkan. Berbahagialah orang-orang yang merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang didapat. Maka akan dilebihkan. Nanti akan menemukan emiten seperti ini lagi. Dan teman-teman juga akan cenderung oke. Dulu saya ngambilnya sedikit ya. Tapi karena teman-teman bersyukur, oke, istilahnya yang didapat ya udah, saya dapatnya segini. Ketika menemukan emiten seperti itu lagi ya teman-teman dengan tanda syukurnya ya ambil lagi gitu kan. Cuman ya nunggu juga lumayan kan teman-teman untuk nunggu sampai ke harga segini juga lumayan ya. Ya wajar lah kalau teman-teman contoh yang nunggu dari tahun 2025 bulan Januari gitu kan. Bisa cuannya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu ya. Sampai 6 bulan kurang gitu kan teman-teman ya. Jadi wajar kalau dapatnya sampai segini. Adapun yang sudah sampai 1 tahun, 2 tahun belum kejemput ada banyak teman-teman ya. Terutama dari teman-teman. Makanya saya itu kan setiap awal itu dulu mah sampai sekarang juga gitu ya. Mengingatkan kepada teman boleh saham itu di bawah jangan di atas. Kita akan mengembalikan kepada hukum dasarnya. Hukum dasar boleh saham itu adalah di bawah teman-teman dan jualan di atas. Tidak ada yang menyuruh jualan di beli di atas kan, di mana-mana pasti begitu. Maka saya bilang kalau teman-teman menerapkan hukum dasarnya sebenarnya trading ataupun investing atau swing itu cenderung aman sebenarnya. Apa yang membuat teman-teman nyangkut karena tidak mengikuti hukum dasarnya, ya. Modal MA10 di bawah karena itu sebenarnya hukum dasarnya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan aja apakah akan wah ketika bandar foreign akumulasi tapi MA10 masih berada di atas tapi ini si bandar akumulasi. Nah, teman-teman bisa melakukan pengembangan. Oke, berarti saya targetnya cuma MA10 aja. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Kalau sudah teman-teman mengenali emitennya, teman-teman. Oke ya. Untuk pas seperti itu ya, sudah saya jelaskan juga ya. Posisinya pun sudah mahal tapi masih menuju ke atas. Kenapa saya suka bilang mahal sih teman-teman? Karena sudah melewati harga tengah ke atas. Saya mengingatkan aja teman-teman, mengingatkan aja. Nah cenderung kalau yang masih punya di bawahnya lanjutin aja. Emang MA10 lagi menuju ke atas, MA20, MA200 lagi posisi hot-hotnya ini teman-teman ya. Bahkan si Bandar Poren pun sudah mulai ngambil lagi gitu kan. Kita lihat 44 teman-teman ya untuk PR rasionya.
Sedangkan di sini 8, berarti kan secara PR rasio sudah berapa kali lipat tuh teman-teman. Untuk sekarang ini PR rasio harga sekarang ini 44, sedangkan standarnya selama 3 tahun cuma 8, teman-teman. Oke, teman-teman ya, berarti ini milik fundamentalnya keren teman-teman. Bisa melebihi harga fundamentalnya. Oke, teman-teman, untuk pas seperti itu ya. Lanjut ya. Sudah dikasih tanda loop, sudah ya. Kita lanjut ke GIAA, teman-teman ya. GIAA, GIAA. Dari Bro Mustakbirin, terima kasih videonya, sama-sama Bro. Mudah-mudahan Bro Mustakbirin dapat sehat walafiat ya. Mau tanya, GIAA kenapa foreign beli terus ya? Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin, amin, makasih ya Bro. GIAA. Dulu kan isunya teman-teman ya, dulu isunya itu adalah akan disuntik sama Danantara isunya. Terus terjadilah kejadian disuntik teman-teman ya si GIAA ini. Bahkan isu, bukan isu lagi ya, ada berita yang menyatakan akan membeli kapal baru teman-teman ya. Nanti katanya buat GIAA juga gitu kan. Dan disuntik sama Danantara itu kan untuk istilahnya operasional, karena selama ini kan operasionalnya kurang baik ya, FCA kelas 5 nih. Equity-nya negatif teman-teman ya. Makanya nanti kuartal 2 sudah keluar belum nih GIAA nih? Ya, sudah didukung teman-teman untuk operasionalnya. Jadi Semen Negara emang perusahaan BUMN gitu ya. Nah, equity-nya masih nah, sekarang itu mah pas ya, suka salah mulu GIAA. Nah, saya suka begini nih teman-teman ya. Waktu suka kesalahan itu karena begini nih. Ya tidak mau tuh, baru kan mau. Kita pindah lagi tuh sebenarnya koneksi internet kita pindahin dulu ya. Nah, ini benar GIAA nih. GIA tuh ya. Ini equity-nya kan sampai 23 triliun, disuntik cuma 6 ya. 6 triliun ya. 6 apa 7 triliun gitu ya. Cenderung hanya berapa persennya aja gitu ya teman-teman untuk mendukung operasionalnya. Dan selama ini teman-teman perhatikan rugi mulu ya. Ini rugi, 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 rugi ya. Ada untung 924 miliar lumayan gitu. Tapi selebihnya udah untung rugi lagi teman-teman ya. Gimana kayak hidup segan mati tak mau gitu perusahaan BUMN teman. Rombak teman-temannya direksinya teman-teman ya. Ambil orang-orang profesional ya. Pendapatan meningkat ya, kuartal satunya bagus nih 11,1 ke 11,8 arti triliun ya. Padahal kalau digenjot terus pendapatannya ya bisa menutupi equity-nya yang negatif ini teman-teman, atau enggak disuntik dananya. Jangan 7 miliar ya, harusnya mah 30 miliar, maaf, jangan 7 triliun ya, harusnya 2 kali lipat daripada equity harusnya gitu kan. Sekitar 46 triliun gitu. Jadi plus langsung gitu kan 23 triliun ya. Dari apa kayak duit apa gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kenapa katanya di apa namanya diambil terus sama Poren. Pada ini FCA gitu kan. FCA kelas 5 lagi teman-teman. Terus-terusan diambil gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau Poren sudah begini teman-teman ya. Pasti ada maksud dan tujuan. Kita cek deh 11 Juni deh. Si Porennya siapa? Padahal si Poren itu cenderung tidak suka loh teman-teman sama apa namanya? Sama harga FCA itu. Sejujurnya itu Poren itu protes teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya. Porennya yang ngambil bukan dari kalangan Poren ya BK teman-teman ya. Atau enggak YU gitu kan. Atau enggak RX gitu ya. Malah ada bagusnya itu dari Poren KW teman-teman. BB adalah Poren KW. Mungkin ada DP atau KZ gitu ya. Cuma kecenderungan ini diambil sama Poren KW ya. Model CC BB kan Poren KW. BB itu yang menjadi salah satu bandar di Goto juga teman-teman ya. Pasti ada maksud dan tujuan, dan BB itu luar biasa teman-teman ya. Ketika teman-teman tahu kan, ketika si apa namanya si Goto diambil terus sama si BB kan, terjadi kenaikan sampai 85 dari 50, bayangin aja teman-teman ya. Terus itu dia jualan kan, jualan sampai ke bawah lagi. Nah, biasanya seperti itu BB teman-teman. Nah, ini dia sudah jualan belum nih? 50, 6,9
juta ya lot teman-teman ya. Nah, BB belum jualan, berarti bagus nih si BB teman, belum jualan ya selama ini. Selama si Poren. Jadi ini yang diambil bukan dari Bandar Poren sesungguhnya teman-teman, tapi dari Bandar Poren KW ya si BB teman-teman ya. Kan BB KW itu ada BB, ada CC, teman-teman SQ, YP, kadang-kadang itu juga sebagai Poren KW karena YP cenderung dianggap sebagai retail teman-teman ya. Walaupun itu plat merah juga gitu kan. Intinya plat merah, ini kan BB plat biru, kalau CC plat hijau teman ya. Kalau kayak Poren asli kan plat merah kayak BK gitu teman-teman itu plat merah. Nah sebutan teman-teman ya ada AG teman-teman plat merah. Tapi AG juga kan ada yang AGKW gitu. BK juga ada BKKW yang sering nongol di domestik teman-teman ya. Nah juga LG teman ini broker besar semua yang ngambil ya. Cenderung broker-broker yang model BQ teman-teman kan ini foreign semua KW teman-teman foreign KW tapi sekarang di domestik gitu kan nyamar teman-teman jadi domestik model lagi teman-teman kan memang kecenderungan si Agi ini adalah broker yang sering menguaikan juga gitu berpengalaman dalam meracik gitu kan meracik sebuah emiten mau diapakan sama dia teman-teman ya ini teman-teman ya selagi si GIAA ini emang FCA kelas 5 teman-teman ya tidak akan bebas dia dari FCA kecuali kalau si BI-nya mengizinkan seperti waktu dibuka saham KF apa ya makanya banyak yang nanya protes tuh kenapa KF akan diizinkan bla 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 alasannya gitu kan maka ini juga kalau tidak ada kebijakan daripada si BI-nya tidak akan dibuka teman-teman ya selagi apa selagi equity-nya negatif teman-teman ya makanya tergantung makanya saya bilang suspensi terus FCA teman-teman yang ada hukuman itu waktunya itu cenderung fleksibel teman-teman ya. Berdasarkan kemauan si bayi aja gitu kan makanya harusnya ada hukum tertulis gitu ada tata cara tertib tertulis mereka juga bikin peraturan kan A garis miring sekian gitu kan PJOK gitu PJOK OJK sekian atau enggak BI sekian gitu kan kenapa peraturan suspensi pun bukan peraturan suspensi istilahnya FCA pun harusnya dibenahi dengan baik juga nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Karena seperti inilah teman-teman kalau carut marut ya cenderung tidak apa namanya tidak stabil ataupun tidak tetap. Jadi tidak punya hukum tetap teman-teman ya. Cenderung karena di situ kan berdasarkan kebijaksanaan daripada Bursa Efek Indonesia untuk membuka dan menutup suspensi teman-teman ya. Kalau kata suspensinya kata bayinya begitu ya begitu aja teman-teman ya. Tidak ada yang bisa menggugat teman-teman begitu. Oke cenderung begitu teman-teman. Jadi walaupun diambil sama Bandar Poren ternyata bornya Poren KW gitu ya. Jadi dia punya kepentingan lah. Tapi bagus teman-teman kalau diambil sama si BB bagus teman-teman. Meskipun KW, BB, CC itu bagus teman-teman ya. Cenderung baik lah ya. Akumulasi itu pasti ada punya kepentingan. Cuma sayang banget ya. FCA kelas 5 kalau FCA kelas 1 sudah bebas nih teman-teman dari tanggal berapa 50 nih. Dari bulan Mei ya. Iya dari bulan Mei, Juni, Juli, itu Agustus, Agustus langsung hari kemerdekaan langsung bebas ini daripada FCA. Sama sayang banget FCA kelas 5 teman. Karena kenapa FCA kelas 5? Karena equity-nya negatif sampai 23 triliun. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada kabar baik ya si Gaia semakin membaik ya. Ada ADMR. Siapa nih ADMR nih? AD ADMR ya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ADMR EPRES 21206 MDLN 60. MDLN sudah kecatat belum? Oh sekalian ya. ADMR. Kita cek ADMR ya. ADMR kita cek. ADMR di berapa harganya? 1206 ya. 1206 variasi ini ya. Kita cek dulu deh. Ada tanda kenaikan teman dengan gap nih. Nah, ya. Itu hijau merah sih merah ya. Tanda kenaikan teman-teman nih. Si gap juga sama teman-teman.
Ini salah ngasih warna nih teman-teman. Yang warna biru nih. Ini sama tanda kenaikan. Nah, tanda kenaikan. Jadi, open gap kan berarti di situ betul ya. Ini juga open gap teman-teman. Nah, ini sengaja saya bikin seperti ini teman-teman. Kenapa? Biar step by step nanti dilalui teman-teman. Perhatikan teman-teman untuk si ada PR gap di sini kan. Nah, kalau dia tertutup berarti pas banget di PR gapnya dan pas banget di MA 200-nya. Masih posisi aman. Ya, masih posisi aman. Apalagi hari ini ada MR dikuasain sama Foreign 13,4 miliar. Net buy. Foreign net buy di ADMR. Ya. Posisi ADMR pun kalau tidak jebol MA 200, posisi uptrend. Jadi 1200 masih bisa kejebot karena posisi uptrend. Dengan satu syarat, dia tidak jebol area MA 200 ya. Atau bahkan jebol MA 20 ya. Dia sudah kembali lagi ke downtrendnya teman-teman ya. Jadi si ADMR akumulasi teman-teman. Nah, berdasarkan harga wajar pun di angka 1.600. Jadi kalau teman-teman nyangkut di angka 1.200 ya masih murah lah teman-teman. Kita cek ADMR posisi di mana ya? ADMR. ADMR, ADMR. Ya, posisi murah teman-teman ya. Nah, dia punya harga standar di sini di angka 1.200. Pas banget 1.200 lebih dikit teman-teman ya. Atau enggak harga di sini agak atap dikit 1.563 ya 1.500. Nah, like sudah mantul kan sudah mantul teman-teman ya. Sekarang juga sudah di MA 200-nya sudah berjalan dengan baik. MA 10 sudah menyentuh MA 200-nya ya cenderung baik teman-teman ya. Yang penting yang tadi saya ceritakan itu teman-teman ya. Jangan sampai lepas daripada harga yang sudah saya kasih tahu ya. Terus untuk pungutan pun keren banget. Smart money kembali ngumpul terjadi kenaikan. Nah, smart money sini belum ngumpul lagi nih teman-teman ya. Kalau terjadi sini ada akumulasi lagi dari smart money berarti dia posisi suka sideways. Ketika sideways maka terjadilah pungutan dari seorang smart money. Tapi tidak kalah penting teman-teman dan sangat penting banget di sini ya. Si Foreign akumulasi barang lokal belum jualan secara signifikan. Barang lokal memang ada teman-teman, tapi jualan tidak terlalu signifikan, masih ada barang. Baik barang lokal ataupun Foreign masih ada di dalam barangnya. Secara valuasi pun masih murah karena masih berada di bawah harga tengah. Oke, jadi untuk ADMR aman ya. Satu lagi emiten MDLN di 60 ya. MDLN. MDLN. MDLN di 60. Nah, MDLN ini kemarin melewati MA 200 terjadilah kenaikan yang sangat luar biasa 60. Nah, sekarang lagi tektokan 5150 teman-teman ya. Ini target penurunan saya sudah dilewati tapi jauh banget tapi ya. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan kembali teman-teman. Saya pindahin ke sini aja lah. Tektok 50 tapi tidak mau menembus MA 200-nya. Karena tahu sendiri kalau sudah menyentuh MA 200 secara sadar harusnya dia di-uptrend kan teman-teman ya. Ketika dia menyentuh MA 200 kan tadi kenaikan. Itu dia mau akhirnya dia dibiarin aja MA 200 dari bulan apa nih? Dari bulan Juni itu 1 bulan ya. 1 bulan dia MA 200 ya apa namanya diledek di atas terus teman-teman ya. Artinya masih terus downtrend gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman perhatikan untuk Bandar Poren ya kemarin ngambil ya dari waktu tanggal 10 Juli berapa sih nggak terlalu gede ya. Lumayan juga 240 juta teman-teman siapa yang ngambil kan 10 Julinya. 10 Juli. Nah teman-teman ya kalau emiten 50-an saya suka bilang dan sering bilang teman-teman ya. Ini emiten butuh yang namanya kesabaran. Oke lah teman-teman nyakut di harga 60 ya pas banget di harga ujung sini ya. Tapi ujung ini kan meninggalkan jejak kenaikan yaitu dengan gap teman-teman ya. Jadi dengan 60 bisa kejemput? Ya bisa kejemput. Secara valuasi pun harganya 146. Nah kalau tidak pernah lihat sini untuk MDLN kita lihat apakah ini emiten yang didowntrendkan atau tidak teman-teman. Ternyata emiten yang sudah lama teman-teman ya. Nah emiten yang sudah lama ini 5.26 ini masih milik fundamental. Harganya pun cenderung emang di 50. Dulu aja di 50 nih. Dari bulan Oktober tahun 2020. Dulu kan belum ada peraturan FCA ya. Nah sekarang diangkat-angkat tahun 2021 bulan Desember. Hampir 1 tahun.
Ini masih mending teman-teman, dia apa? Tidak didatarkan lagi ya. Cenderung sudah ada isiannya. Jadi tinggal teman-teman yang mau katos silakan katos. Kalau yang mau beli harga di harga 5152 teman-teman ya. Tidak bisa beli 50 kata Pak Darjik segitu teman-teman ya. Nah ini untuk foreign si Cece nih dari tanggal 10 Juli bagus teman-teman, Cece ngambil 48.000 lot. Artinya si Cece lagi menyimpan barangnya nih teman-teman. Cuman belum siap aja karena seorang bandar lokalnya masih jualan ya. Perhatikan dia ngambil nih, makanya si poin kan ngambil. Ternyata pas si orang sudah ngambil malah jualan. Dia jualan sedikit-sedikit aja nih itu. Maka hampir tidak kelihatan kan jualannya. Kalau kita net kan jualan si Aka yang jualan dikit-dikit teman-teman ya. Cenderung numpukin barang aja di sebelah kiri, sebelah kanan teman. Biar dimakan maka terjadilah transaksi teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si MDLN seperti itu ya. Kalau emiten 5051 sebenarnya lagi ngukur psikologis teman-teman ya. Teman-teman kesel enggak gitu ya untuk menunggu ini. Tapi kalau teman-teman mau bersahabat dengan waktu 60 kejemput, ya pasti kejemput ya. Nah, dia punya standar juga teman-teman di angka 67-an di sini. Standarnya emang 60-an teman-teman. Karena saya punya target ke angka berapa nih? Oh, sampai sini dulu ya. Kalau target saya sudah terpenuhi ini. Tanggal 29.01 dibahas dan tercapai waktu tanggal 7 Mei teman-teman ya. Berapa bulan teman? Sekitar dari bulan apa nih? Januari ya ke bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei sekitar 5 bulanan teman-teman. Baru di-up-kan. Maka ini masih sebenarnya masih mending dia itu istilahnya tidak diatarkan seperti ini kan. Cenderung masih dibikin pagar-pagar aja teman-teman. Oke teman-teman ya, sementara ini bandar lokal belum melakukan pengambilan lagi semenjak dia jualan, semenjak dia ngambil dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 24 Juni dan di Jepang dia tanggal 10 Julinya ya. Jadi bulan ini adalah bulan pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Tapi Poren sudah masuk ya ada si CC. CC pun punya kekuatan untuk memahami harga teman-teman ya. Ini smart money belum muncul nih teman-teman. Kalau smart money sudah mulai muncul, saya pikir sih itu sudah lawan yang tepat ya. Jadi selain daripada bandar Poren, tapi smart money itu harus kumpul. Kenapa Pak? Mereka punya kekuatan juga untuk bisa memaaf harga, punya kemampuan untuk memaaf harga dan mempunyai kemampuan untuk berjualan. Nah, makanya si orang smart money itu ya broker-broker lokal teman-teman yang atas nama institusi ya sebagai smart money itu keren teman-teman. Cuma dananya doang yang terbatas. Oke teman-teman ya, 60 pasti kejemput. Ya pasti kejemput asal teman-teman bersahabat dengan waktu pasti kejemput. Soalnya si MA 200 ini kamu udah sentuh lagi teman-teman ya. Seperti panas ya. Sentuh 2 kali nggak mau turun lagi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf tidak bisa dibahas semuanya teman-teman, hanya sampai MDLN aja. Nanti mungkin sisanya akan kita bahas selepas video ini ya, atau enggak di pagi hari ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.